Aksi dorong hingga nyaris baku hantam terjadi antara Romulo Sinaga dan sekelompok penagih hutang di Jalan Seituntung, Medan, Sumatera Utara. Ironisnya, peristiwa panas ini terjadi di depan seorang anak kecil hingga membuatnya menangis histeris melihat aksi kekerasan ini. Aksi yang direkam keluarga yang ditagih utang ini merupakan buntut adu mulut antara sekelompok penagih utang yang juga mengaku aparat. Karena saya tidak tahu apa persoalannya, tiba-tiba mereka ribut. Saya respect saya langsung ke dalam karena di dalam ada istri saya sama anak saya. Nah, saya berusaha untuk mengeluarkan mereka karena kan saya nggak tahu persoalan mereka. Tapi waktu saya mau keluarkan anak istri saya, dia tetap memaksa supaya saya di dalam. Akibat keributan ini, korban mengalami luka ringan akibat pukulan salah seorang penagih hutang. Rencananya, korban melaporkan kasus kekerasan ini ke Mapolda Sumatera Utara. Sementara korban mengaku tidak tahu menahu tentang utang piutang yang melibatkan kakak iparnya. Korban penculikan AM, bocah 11 tahun, warga Sukabumi, Jawa Barat, ditemukan setelah dibawa kabur selama 45 hari oleh seorang pemulung. Sebelumnya selama 5 bulan, pelaku melakukan pendekatan kepada korban. Bahkan sudah beberapa kali main ke rumah korban. Keluarga korban sempat mencurigai pelaku yang sering mengajak bermain game di rumahnya. Namun ternyata niat pelaku adalah menculik AM. Setelah dilaporkan hilang, aparat kepolisian Polres Sukabumi Kota terus berupaya melakukan pencarian terhadap korban yang kemudian ditemukan di wilayah Tangerang. Pelaku membujuk korban untuk diajak memulung keliling di Jabodetabek menggunakan becak. Jadi adapun kronologis kasus ini, si tersangka yang merupakan orang yang sudah dikenal selama kurang lebih 5 bulan, yang merupakan juga seorang pemulung ya, yang mencari barang rongsokan, yang tinggal di sekitar rumah korban. Ini membawa lari atau membawa kabur korban ke Bogor awalnya. Kemudian dari Bogor mereka naik becak ya. Becak ini juga dimiliki oleh si tersangka. Saat ini korban kembali akan langsung dibawa ke rumah untuk pemulihan. Bu, senang Bu ya? Alhamdulillah. Terima kasih untuk semua teman-teman wartawan ya yang sudah membantu menemukan anak saya. Bu, itu beserta Ibu Kapolres beserta jajarannya. Kabarnya katanya di mana Bu dapatnya? Saya kurang tahu, belum jelas, belum ada keterangan. Udah berapa lama sih Bu mau lagi? Kira-kira 45 hari. 45 hari. Iya. Kini pelaku W ditahan di Mapolres Sukabumi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kepolisian juga mengimbau agar orang tua waspada, mengawasi anak-anaknya saat bermain di luar rumah dan mewaspadai jika ada orang tak dikenal di lingkungannya. Ambulan yang mengantarkan jenazah ke Badung tabrakan. Ambulans pembawa jenazah COVID-19 di Pangandaran, Jawa Barat terlibat tabrakan beruntun dengan sebuah mobil bak terbuka dan 2 sepeda motor di Blok Kedung Palungpung, Desa Tunggilis, Kecamatan Padaherang. Tabrakan beruntun ini berawal saat mobil bak terbuka yang dikendarai Heri ngerem mendadak hingga mobil oleng ke kanan hingga bertabrakan dengan 2 sepeda motor dan ambulans pembawa jenazah COVID-19. Kedua korban pemotor dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Korban saya ada Grand Max. Nah, dari sana, dari Pangandaran ada motor 2 ngawal ambulan. Otomatis yang motor itu posisinya nengah gitu. Nah, si Grand Max yang depan saya itu ngerem ngedadak, jadi berhenti gitu. Ngeremnya berhenti, enggak sambil agak dijalanin lagi. Nah, saya ikut ngerem lagi. Jadi sekaligus saya ngeremnya gitu. Nah, rem saya ngibek ke kanan ya. Jadi oleng gitu. Direm tapi agak ngibek gitu ke tengah. Nah, langsung motor itu nabrak saya. Sementara, peti jenazah COVID-19 langsung dioper ke mobil ambulans yang lain untuk selanjutnya diantar ke rumah duka di Padaherang.
Nasib tragis dialami seorang anak perempuan di Kudus, Jawa Tengah. Ia tewas di tangan ayah kandungnya. Yang mengejutkan pemirsa, korban tewas karena melawan saat diperkosa ayahnya. Untuk menghilangkan jejak, pelaku merekayasa kematian korban seakan-akan bunuh diri. Lalu bagaimana kasus ini bisa terungkap? Pemirsa, selain pembunuhan yang disertai kekerasan seksual terhadap anak kandung, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Mirva Suri. Seorang ayah di Kudus, Jawa Tengah tega memperkosa dan membunuh anak perempuannya yang masih di bawah umur. Tragisnya lagi, pelaku juga merekayasa kematian anaknya seakan-akan bunuh diri. Kasus ini akhirnya terbongkar setelah polisi menemukan cairan sperma di celana korban. Misteri kasus dugaan bunuh diri seorang anak perempuan berusia 16 tahun di Kudus, Jawa Tengah akhirnya terbongkar. Korban ternyata dibunuh ayah kandungnya sendiri. Perbuatan keji ini dilakukan karena korban menolak diajak berhubungan intim oleh tersangka untuk kedua kalinya. Kepada polisi, tersangka berdalih memperkosa anaknya karena sudah 3 bulan tidak bisa menyalurkan hasrat biologis dengan istrinya. Pembunuhan bermula ketika pelaku memperkosa anak gadisnya di rumah untuk pertama kali. Sepulang mengantarkan adiknya sekolah, pelaku kembali mencoba memperkosa korban untuk kedua kali. Namun kali ini, korban melawan dan berlari ke dapur. Pelaku akhirnya emosi dan menganiaya korban hingga tewas. Untuk mengecoh polisi, pelaku merekayasa kematian korban, seakan-akan bunuh diri dengan menyayat tangan dan mengikat tali di leher korban. Pulangnya, tersangka minta jatah latih. Saat itulah korban menolak, tersangka marah, membuka mukanya dan memukuli korban. Awal Mei lalu, warga Kecamatan Kaliwungu digegerkan dengan tewasnya seorang gadis di dapur rumah. Warga sempat menduga korban tewas bunuh diri karena korban ditemukan dengan nadi tersayat dan tergantung di seutas tali. Namun, polisi akhirnya berhasil membongkar kasus ini karena curiga setelah menemukan bekas sperma di celana korban dan adanya bekas goresan kuku di tangan korban. Sementara itu, seorang ayah di Cianjur, Jawa Barat tega mencabuli putri kandungnya yang masih berusia 13 tahun. Pelaku mengaku kesepian setelah bercerai dengan istri. JNL, pria 36 tahun ini harus berurusan dengan polisi lantaran mencabuli putri kandungnya sendiri yang masih berusia 13 tahun. Warga Kelurahan Sukamaju, Cianjur, Jawa Barat ini sengaja membawa korban ke rumahnya usai bercerai dengan istrinya. Korban diajak tinggal bersama dan dijanjikan akan dimasukkan ke pesantren. Namun 2 bulan tinggal bersama ayahnya, korban justru dicabuli saat sedang tidur. Pelaku mengaku kesepian setelah berpisah dengan ibu korban. Perlakuan bejat ini terbongkar saat korban mengeluh sakit pada kemaluannya dan bercerita pada ibunya. Itu anak pertama atau anak berapa? Yang pertama. Anak pertama. Mau udah berapa tahun gak bersetubuh dengan perempuan ya? Setahun. Oh, semenjak cerai? Itu istri sudah cerai ya? Sudah cerai. Itu kenapa sih sampai tega gitu anak kandung sendiri cabulin? Ya hilaf karena kesepian. Kenapa? Karena melihat bumbunya dilakukan di sekitar bulan Januari sampai hingga bulan Februari 2021. Anak tersebut saat itu tinggal bersama orang tuanya dan kemudian satu tempat tidur bersama orang tuanya sehingga terjadi perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap anak tersebut. Si pelaku sendiri sudah bercerai dengan istri kemudian? Ya, dengan ibu kandungnya korban tersebut yang bernama KSM berusia 13 tahun itu sudah bercerai dengan ibu kandungnya hingga tinggal di tempat lain
dan JNL menikah lagi, kebetulan istrinya jadi TKW di luar negeri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Cianjur dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Seorang pria di Ciputat, Tangerang Selatan nyaris dihakimi warga karena terpergok mencabuli anak tirinya. Pelaku mencabuli korban yang masih duduk di sekolah dasar sejak Desember tahun lalu. Inilah detik-detik video amatir milik warga yang merekam kemarahan warga dan keluarga korban yang berusaha menghakimi pelaku pencabulan terhadap anak tirinya di Ciputat, Tangerang Selatan. Pengurus RW berusaha menahan warga yang terus berusaha memaksa masuk ke dalam kontrakan untuk menghakimi pelaku. Peristiwa bermula saat bibi korban curiga dengan tingkah laku korban. Setelah didesak, akhirnya korban mengaku telah menjadi korban pencabulan oleh ayah tirinya. Tantenya telepon ke saya, lalu karena saya lagi di tempat usaha, saya telepon Pak RW sama Pak Bimas. Pak RW datang, Bimas datang, mengamankan lokasi semuanya. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di rumah kontrakan. Korban kejadian itu sudah dari tahun 2020 ya, bulan Desember tahun 2020. Kemudian baru tadi malam informasi dari istrinya itu dilihat gelagatnya anak ini mencurigakan, akhirnya ini dilaporkan gitu. Saat ini pelaku telah mendekam di sel Mapolsek Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sempat diberitakan hilang selama 5 hari, jasad bocah perempuan ditemukan warga terkubur tanpa busana dan membusuk di Kebun Gambir, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan sejumlah saksi, polisi mengamankan ayah tiri korban untuk mengungkap kematian korban. Aparat kepolisian dari Polsek Gugua, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat terus mendalami kasus bocah tewas yang ditemukan terkubur di Kebun Gambir di daerah Mungka. Dalam olah tempat kejadian perkara, petugas mencari barang bukti lain yang menyebabkan korban tewas dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari hasil olah TKP dan keterangan di lapangan, dugaan sementara pelaku pembunuhan mengarah ke ayah tiri korban yang kini diamankan di Mapolsek Gugua. Hingga saat ini petugas masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat. Sudah masuk ke tahap penyidikan, yang mana pada hari ditemukannya anak tersebut meninggal dengan tidak wajar, dengan dikubur tanpa busana, dan kita sudah menerbitkan laporan polisi dan menyatakan itu langsung suatu tindak pidana melalui gelar perkara. Sampai sekarang diduga pelaku sudah kita amankan, yaitu bapak tirinya, dan saat ini masih dalam proses pengembangan. Sebelumnya Sera Nur Laila, 12 tahun diketahui sempat dinyatakan hilang selama 5 hari. Warga yang curiga mendengar suara anjing menyalak tak henti langsung mendatangi lokasi dan menemukan korban tewas terkubur di Kebun Gambir, tak jauh dari rumah korban. Saat ditemukan kondisi jasad tanpa busana dan sudah hampir membusuk dengan beberapa anggota tubuh yang hilang. Petugas mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat untuk diotopsi. Seorang ayah di Tanjung Balai, Sumatera Utara, tega menyetubuhi anak kandungnya hingga melahirkan. Pelaku berdalih memperkosa buah hatinya karena tidak dilayani istri. Korban yang baru berusia 14 tahun tersebut tidak berani melapor kejadian pilu ini karena diancam akan dibunuh oleh sang ayah. Polisi menangkap dan memeriksa Z di unit perlindungan perempuan dan anak Mapolres Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pria berusia 47 tahun ini berurusan dengan hukum setelah memperkosa anak kandungnya sendiri yang baru berusia 14 tahun hingga korban melahirkan. Menurut Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai AKP Rapi Pinarki, kasus kekerasan seksual ini terungkap setelah ibu korban mengorek keterangan anaknya karena melahirkan di sebuah klinik terdekat. Tak terima dengan ulah suaminya, istri sekaligus ibu korban ini pun kemudian melaporkan perbuatan bejat suaminya ke polisi. Pelaku selalu mengancam korban apabila memberitahukan kepada orang lain akan diancam dibunuh oleh orang tua kandungnya
alasan dari pelaku, notabene-nya orang tua kandung dari korban, dia tidak dilayani oleh istrinya selama 3 bulan, sehingga melampiaskan perbuatan keji tersebut terhadap anak kandungnya. Pelaku kini hanya bisa menyesali perbuatannya. Namun polisi tetap menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Mabuk setelah minum tuak, seorang ayah di Langkat, Sumatera Utara tega menyetubuhi anak kandungnya. Perbuatan tersebut kemudian dilaporkan istri pelaku ke polisi. MY tidak bisa berkutik saat diamankan kepolisian Polres Langkat, Sumatera Utara atas tuduhan pelecehan seksual terhadap anak kandungnya. Pria 43 tahun ini mengaku hilaf lantaran menenggak tuak sebelum melancarkan aksi bejatnya. Peristiwa terjadi saat tersangka mabuk setelah minum tuak. Di rumah, tersangka melihat pakaian anaknya tersingkap hingga terlihat pakaian dalamnya dan membuat tersangka nafsu. Korban tidak bisa melawan tersangka. Setelah kejadian, korban langsung melaporkan perilaku ayahnya kepada ibunya. Tersangka langsung diamankan setelah adanya laporan dari istri dan pihak keluarga terkait perlakuan bejatnya. Awalnya setelah kita tanya tersangka, si tersangka ini nafsunya birahi karena melihat rok dari anak kandungnya sendiri tersinggap, terbuka. Jadi nafsunya birahi untuk memperkosa anak kandungnya sendiri. Terhadap tersangka suka minum tuak. Saat ini pelaku dan korban yang didampingi keluarganya masih menjalani pemeriksaan. Tersangka dijerat pasal pemerkosaan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Oknum pegawai negeri sipil di Banjarmasin, Kalimantan Selatan memperkosa putrinya yang masih di bawah umur. Perbuatan tak senonoh itu dilakukan pelaku sejak korban berusia 11 tahun. Korban bahkan diancam akan dibunuh apabila melawan. Polisi meringkus tersangka AS, oknum PNS Kelurahan Sungai Jingah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pria berusia 45 tahun ini tega memperkosa korban sejak berusia 11 tahun. Aksi bejat ini terjadi sejak tahun 2019 lalu. Pelaku mengaku nekat bertindak mesum karena kecanduan film porno, sementara ia sudah lama menduda karena bercerai dengan istrinya. Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Rahmat Hendrawan mengungkapkan, dalam setiap kali melancarkan aksinya, pelaku mengancam membunuh korban dengan sebilah parang bila melawan atau melapor. Tak tahan dengan perlakuan ayah kandungnya, korban akhirnya mengadukan perbuatan bejat sang ayah kepada ibu kandungnya. Ibu korban pun kemudian bercerita kepada tetangganya, hingga akhirnya kasus ini terungkap dan pelaku diringkus polisi. Sadar dalam konteks sadar, memang hasratnya dia selama mungkin tidak ada istrinya, ya kan? Udah cerai lama, makanya tidak tahu pengen hasrat seperti apa, kalau tiba-tiba nafsunya itu ditumpahkan dulu. Pekerjaan pelaku apa dan? Status pelaku PNS Sungai Jingah. Dengan barang bukti sebilah parang, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Kepergok cabuli murid seorang guru di amuk massa. Selengkapnya sesaat lagi hanya di Realita.